Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah farada as-salata 'ala al-'ibad rahmatan bihim wa ihsana wa ja'alaha silatun bainaha wa bainahum liyazdadu bidzalika imana wa ashhadu an la ilaha illallah khaliquna wa maulana wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh جعل الله قرة عينه في الصلاة فضلا ورضوانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام أعزكم الله jamaah salat Jumat Masjid Al-Mubarak yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Jalla wa'ala. Salah satu pesan terakhir Nabi kita alaihi salatu wassalam sebelum beliau wafat adalah tentang salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil di pangkuan Aisyah, Rasul menyampaikan pesan-pesan terakhir. Rasul mengatakan as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat dan perhatikan budak-budak kalian. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di hari di mana beliau menjadi imam waktu salat subuh lalu ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, sobek perutnya, berdarah perutnya, mengeluarkan darah yang cukup banyak sampai beliau pingsan. Akhirnya seorang sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu menggantikan posisi Umar bin Khattab sebagai imam. Setelah itu salat selesai dan Umar digotong oleh para sahabat lain untuk masuk ke rumahnya. Begitu Umar sampai di rumah Umar ibn Khattab, belum juga sadar karena lukanya yang begitu besar dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, salah satu anak Umar ibn Khattab, memberikan susu untuk ayahnya, namun susunya keluar lagi dari lukanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu parah lukanya Umar bin Khattab, namun begitu beliau sadar, beliau terbangun, maka yang beliau pertama kali tanya adalah as-salan nas, apakah orang-orang udah salat? Salat yang ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan ikhwata fiddina azakumullah, saya rasa bukanlah suatu rahasia untuk setiap kaum muslimin yang hadir di tempat ini dalam memahami atau mengetahui bagaimana pentingnya salat di dalam Islam. As-salah amududdin. Salat itu adalah tiangnya agama.
Salat adalah pembeda antara muslim dan kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perbedaan di antara kami dengan mereka orang kufar, salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Begitulah sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ikhwata fi din, azakumullah. Di antara salat-salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, mulai dari zuhur yang hari ini terganti dengan Jumat, asar, maghrib, isya dan subuh. Terdapat satu salat yang seakan dianaktirikan oleh sebagian dari kita, fala haula wala quwata illa billah, yaitu salat subuh. Salat subuh, ikhwatah. Salat subuh adalah salat yang sangat agung di hadapan Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 78, "Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Allah mengatakan, dan salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang selesai tugas di malam hari ikut menyaksikan salat subuh. Malaikat yang akan tugas di pagi hari ikut juga melaksanakan salat subuh. Ikhwatah, terutama untuk kita laki-laki yang betul-betul ditekankan untuk bisa salat subuh berjamaah di masjid. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia salat separuh malam. Dan siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat sepanjang malam. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwa Allah akan melindungi orang-orang yang salat subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, fala yatlibannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in, fa in man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikuhu, thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam lindungan Allah. Siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam lindungan Allah. Karenanya, kalau seseorang telah berada di lindungan Allah, maka janganlah kalian ada yang berani mengganggu orang tersebut. Jika kalian berani mengganggu orang tersebut, Allah yang turun tangan menangkapnya, lalu menyungkurkan wajahnya ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatah, salat subuh ini bukan salat biasa, bukan. Ini salat luar biasa. Salat yang perlu kita taruh perhatian kita begitu besar untuk salat yang satu ini, ikhwatah fiddin azakumullah. Bagaimana tidak kita taruh perhatian besar untuk salat subuh, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, Rasul bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i wa saffil awwali, thumma lam yajidu ila an yastahimu lastahamu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang itu tahu apa yang ada dalam keistimewaan azan dan shaf pertama, maka mereka kalau harus diundi, kami mau ikut undiannya agar bisa menempati shaf pertama. Rasul kembali mengatakan, walau ya'lamuna ma fit tahjir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan siapa yang mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan kata Rasul kita alaihi salatu wassalam, "Lau ya'lamun ma fi salatil isya'i wa salatil fajri la atauhuma walau habwa." Kalau orang-orang tahu bagaimana keistimewaan salat isya berjamaah, subuh berjamaah, mereka rela datang walaupun harus merangkak.
Ikhwata fiddin azakumullah. Salat subuh ini salat yang paling istimewa. Namun bisa kita lihat di masjid, kalau Jumat jangan ditanya, penuh. Maghrib penuh, Isya juga masih penuh. Tapi urusan subuh, disitulah terlihat mereka orang-orang yang mampu menjaga salatnya dan orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bahkan ikhwata fiddin azakumullah, Rasul kita alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, inna afqala salati alal munafiqin. Sesungguhnya, salat yang paling berat dilaksanakan orang-orang munafik itu salat Isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwa. Kalau aja mereka tahu apa yang ada di dalam salat subuh berjamaah dan salat Isya berjamaah, maka mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Dan kata Rasul alaihi salatu wassalam, para laki-laki yang berada di masjid ini perkataan Rasul alaihi salatu wassalam patut kita renungkan. Rasul mengatakan, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Aku ingin begitu qomat dilaksanakan, aku ingin memerintahkan salah seorang sahabat maju jadi imam. Lalu di mana Rasul SAW? Thumma umira rajulan fayusalli bin nas, thumma antalaqa ma'i birijal. Kemudian aku pergi bersama dengan beberapa orang. Aku membawa kayu-kayu bakar. Aku sweeping rumah-rumah yang ada laki-lakinya tapi enggak ikut salat berjamaah. Aku bakar rumahnya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Gak dapat ada hadis yang sampai diancam rumah mau dibakar sama Rasul kecuali urusan salat subuh. Ikhwatah, kita lihat bagaimana berbahayanya Rasul alaihi salatu wassalam sampai mengatakan bahwa salat yang paling berat itu subuh. Salat yang paling berat untuk orang munafik subuh. Maka hati-hati. Pada saat yang kita rutinkan adalah salat subuh di jam 6. Yang kita rutinkan adalah salat subuh di jam 7. Yang kita rutinkan adalah enggak peduli dengan salat subuh kita. Hati-hati. Kemunafikan telah bercongkol di dalam hati. Bahkan Rasul kita alaihi salatu wassalam dalam riwayat Ahmad, kalau selesai salat subuh, kadang Rasul ngadep ke belakang lalu bertanya kepada sebagian para sahabat, asyahida ma'ana fulan? Si fulan itu datang enggak salat subuh? Sahabat mengatakan enggak datang ya Rasulullah. Wal fulan? Si fulan itu yang lain datang enggak salat subuh tadi? La ya Rasulullah. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Inna hataini salataini min athqali salati alal munafiqin. Sesungguhnya memang salat Isya dan salat subuh adalah salat yang paling sulit, yang paling berat dijalankan untuk orang-orang munafiqin. Ikhwatah, berhati-hati dengan melalaikan salat subuh. Berhati-hati untuk tidak mempedulikan salat subuh. Bertahun-tahun jadi muslim, salat subuh di masjid bisa dihitung pakai jari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertahun-tahun jadi orang muslim, salat subuh di masjid cuma di Ramadan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 bulan lolos 1 kali sholat subuh di masjid, itu udah cukup banyak ikhwatah. Udah cukup banyak. Kita harus merubah pandangan kita dengan sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah banyak keistimewaannya. Dan salah satu keistimewaan yang dikatakan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam adalah Basyirul masya'ina fi dhulami ilal masajid binuri tami yawmal qiyamah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, berikan kabar gembira untuk mereka yang jalan di tengah kegelapan untuk ke masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani bima fihi ma minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahil azizil ghaffar
الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار أما بعد. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah kembali memimpin salat subuh, lalu beliau tidak mendapatkan seorang sahabatnya yang bernama Sulaiman. Di jalan pulang, Umar ibn Khattab ini melewati rumah Sulaiman ini dan justru bertemu dengan ibunya Sulaiman. Umar tanya, kemana Sulaiman? Kok tumben dia nggak beserta dengan kami ikut salat subuh? Kata ibunya, Sulaiman tadi malam bangun salat malam, bangun tahajud, salat. Begitu mendekati waktu subuh, kecapean gara-gara salat, lalu akhirnya ketiduran dan luputlah salat subuh berjamaah di masjid, kata ibunya. Apa respon Umar ibn Khattab mendengar ada orang yang ketiduran salat subuh gara-gara sibuk tahajud? Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wallah, demi Allah, lebih baik gak salat tahajud kalau harus luput salat subuh berjamaah. Lebih baik gak salat tahajud kalau harus luput salat subuh berjamaah. Ikhwata fiddin azakumullah. Umar ibn Khattab mengatakan lebih baik gak salat tahajud kalau dengan tahajud luput salat subuh di masjid. Lalu kira-kira kalau Umar ngelihat adanya anak-anak muda yang sibuk nonton bola, setelah subuh, sebelum subuh dia tidur dan akhirnya salat subuhnya di jam 7 pagi, jam 8 pagi, fala haula wala quwata illa billah. Apa yang akan dikatakan oleh Umar ibn Khattab jika Umar mengetahui ada orang-orang tua sibuknya nongkrong sampai pagi, jam 3, jam 4. Dikit lagi mau subuh, tidur. Kelewatan salat subuhnya. Apa yang akan dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jika melihat adanya manusia-manusia seperti itu, yang kelewatan salat subuhnya bukan tahajud, tapi hal-hal dunia yang gak penting. Namun pertanyaan sejatinya adalah, apa yang akan dikatakan oleh mereka? Orang yang sibuk dengan dunianya, luput salat subuhnya, apa yang akan mereka katakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal yang pertama kali Allah akan hisab adalah salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Pertama kali yang akan dihisab, ditanya sama Allah, salat. Kalau salatnya baik, indikasi bahwa yang lain akan baik. Tapi kalau salatnya udah buruk, itu indikasi bahwa yang lainnya lebih buruk. Maka ikhwata fiddin azakumullah, salat subuh berjamaah di masjid harus menjadi rutinitas seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaiha biha ashra. فأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.